Perkenalkan, saya Novianti Putri dari kelas A1, NIM 19141416870, mata kuliah kombinasi bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan kewirausahaan di masa pandemi. Ada apa dengan COVID-19? Banyak orang takut keluar, khawatir dengan masalah keuangan, pertemuan antar orang menjadi terbatas, banyaknya karyawan yang di rumah PHK, perilaku masyarakat berubah dari biasanya. Bagaimana dampaknya terhadap dunia wirausaha? Yang pertama, pasar lesu. Kedua, distribusi terhambat. Ketiga, omset turun drastis. Keempat, modal terganggu. Kelima, kredit macet. Keenam, bahan baku apoker. Apa pilihannya? Pertama, menutup usaha. Kedua, mengurangi produksi dan karyawan. Ketiga, bertahan agar usaha bisa tetap jalan dan karyawan bisa tetap bekerja. Keempat, diversifikasikan produk untuk bisa bertahan. Kelima, mengganti usaha. Keenam, memilih menutup usaha, kemudian bekerja di tempat lain. Apa yang harus dilakukan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19? Membangun kekuatan tim. Di tengah pandemi corona seperti ini, semua perusahaan perlu beradaptasi secepat mungkin. Salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah. Mengatur cash flow atau arus kas. Intinya, kurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak penting. Membangun empati. Dalam situasi seperti ini, sekarang menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga empati. Mengatur cara kerja karyawan pengusahaan. Dalam situasi pandemi COVID-19, bekerja dari rumah atau work from home menjadi alternatif yang disarankan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengurangi risiko terpapar virus corona. Untuk itu, pengusaha bisa mengatur tata cara kerja tersebut. Yang pertama, mengatur waktu yang tepat dan durasi kerja. Kedua, mengatur tata cara kerja karyawan, baik untuk pekerja yang harus dilakukan di lokasi usaha maupun pekerjaan yang dikerjakan dari rumah. Keempat, mengatur shop agar produksi tetap berjalan sesuai keinginan. Mengutamakan prioritas. Modal menipis. Bagaimana? Bila pilihannya adalah harus ada penambahan modal untuk bisa bertahan, maka sebaiknya pelaku UMKM mencari pendanaan yang berisiko rendah atau bunga terjangkau dan terhindar dari jeratan rentenir. Sumber pemodalan. Yang pertama, pendanaan dari bank dengan bunga rendah. Kedua, koperasi. Ketiga, lembaga keuangan non-bank dengan bunga terjangkau. Keempat, lembaga-lembaga BUMN dan swasta dalam bentuk pinjaman bergulir dari dana CSR. Kelima, dukungan atau program stimulus pemerintah. Strategi marketing baru. 1. Menjaga hubungan dengan konsumen. Kedua, memanfaatkan seluruh sumber daya termasuk komunitas. Ketiga, pastikan bisnis Anda bisa dilihat melalui online atau media sosial dan lainnya, atau di toko online, GoFood, GoMart, dan lain-lainnya. Keempat, sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Diversifikasi produk. Dalam situasi pandemi COVID-19, di mana hampir semua usaha terjadi penurunan omset, tapi ada beberapa bisnis mendapatkan banyak keuntungan dari hasil penjualan produk. Apa itu? Bisnis di masa pandemi. Yang pertama, bisnis alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer atau APD, alat pelindung diri, dan beberapa alat kesehatan lainnya.
Kedua, bisnis makanan atau minuman sehat dan sembako. Ketiga, bisnis obat-obat dan produk suplemen vitamin C, vitamin E, dan suplemen sejenisnya. Keempat, bisnis buah-buahan, sayur mayur, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Kelima, bisnis jamu herbal, kunyit, temulawak, jahe, kencur, kayu manis, laos, dan daun serai. Keenam, bisnis berbasis hobi, tanaman hias, penulis lepas, desain grafis, dan lain-lainnya. Pekan momentum. Pentingnya dalam situasi seperti sekarang, menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen pasar. Rencanakan dan kerjakan. Sebaik apapun ide bisnis atau rencana bisnis yang kita miliki, jika tidak dijalankan atau dikerjakan, maka tidak akan pernah menjadi usaha apalagi menjadi sukses. Maka mulailah menjalankan usaha yang sudah direncanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Menjalankan suatu usaha hingga mencapai sukses membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang, serta kerja keras. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.